Yang kelima, yaminul kadzibah. Nah, ini sumpah palsu. Sama yang dilantik di bulan Ramadan, mau pejabat, mau apa, depan mushaf pakai demi Allah, demi Allah, demi Allah. Yang nggak taunya bohong saja isinya. Ustaz, mama boleh nggak? Buat Ustaz nggak apa-apa. Nah, kan mamanya baik maksudnya. Ini mama supaya nggak ngantuk. Dikit-dikit demi Allah. Kata Imam Syafi'i, orang kalau mau dagangannya cepat laku tapi nggak ada berkahnya, tiap dagang sumpah aja terus. Itu barang cepat habis, tapi berkahnya nggak ada. Wallahi ini aneh, nggak jual siapa-siapa kecuali sama ente. Karena ini barang bagus. Ente letaknya di hati aneh udah. Itu kan orang ketipu kalau digituin, Pak. Kata Imam Suyuti, sukut an su'alil jahil wal jawab. Terkadang diamnya kita dengan kelakuan orang-orang bodoh yang sok pintar, ini adalah jawaban. Jadi ada jahil, ini ada orang bodoh. Yang bahaya al-jahlu bil jahli, jahil murakkab. Orang bodoh tapi nggak sadar kalau dia bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, ikhwani wa hibbati rahimakumullah, para alim ulama, asatid wal asatidah, tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, bil khusus kepada seluruh pengurus Masjid Al-Ittihad Permata Pamulang yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga terspesial kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat. Ana mewakili daripada seluruh dewan pembina Masjid Al-Ittihad ini mengucapkan marhaban di Ramadan. Ini hari pertama kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita niat untuk memperpanjang iktikaf kita. Karena kalau dalam kacamata ahlu sunnati wal jamaah, disunnahkan 1 bulan penuh untuk melaksanakan iktikaf di bulan suci Ramadan. Dan dalam kacamata fikih 4 madhab, tempat pelaksanaan iktikaf dilaksanakan di dalam masjid. Nah, ini kita punya waktu untuk memperpanjang iktikaf kita sampai nanti selesai pengajian. Maka niatkan untuk iktikaf. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini melainkan dalam kondisi Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah mudahkan hajat kita dunia dan akhirat, dan diberikan kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan kita sesuai dengan maunya Allah dan Rasulnya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada tauladan kita, manusia yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita, junjungan kita, tauladan kita, ahabbun nas ilaina, manusia yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nah, pagi ini kita akan, ini hal yang penting. Kalau ada yang tidur colek-colek dikit, suara agak serak, mau minum kopi juga nggak boleh. Nah, mau nyindir panitia minta kopi juga udah nggak bisa lagi. Nah, tentang pembahasan fiqh Ramadan, ini penting.
Jangan sampai yang nggak tahu malu untuk bertanya. Mumpung masih di awal bulan suci Ramadan. Malu bertanya sesat di Pamulang. Yang nggak paham tanya. Ini kajian, bukan kultum, ingat ya. Bukan kultum, bukan kuliah 7 menit. Yang nggak paham tanya. Ini masjid kita bangun sama-sama, kita kembangkan sama-sama. Ini rumah Allah. Yang nggak paham nanya. Setuju semuanya? Belum kompak? Setuju? Agak keras lagi, setuju? Terus kita juga di masjid ini ngadakan buka puasa enggak? Mana panitia? Ada? Kan kalau pembina boleh nanya kan? Nah, ada buka puasa. Ada buka puasa, ada operasional yang dikeluarkan. Jemaah yang mau suruh patungan. Sehingga apa? Infak di bulan Ramadan. Sedekah di bulan suci Ramadan. Uang yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu nih. Nih Ustadz kalau tausiah pasti ujungnya suruh ngumpulin dana nih. Kalau enggak pembangunan, kalau enggak buka puasa. Pintu kunci jangan ada yang dibuka. Apa yang ada di kantongnya disiapkan untuk berbuka puasa. Ini pembahasan fikih Ramadan. Kalau kita bahas tuntas dari awal kitab sampai selesai nggak mungkin waktunya. Hal-hal yang tidak dipahami dalam masalah hal yang membatalkan puasa, yang disunnahkan, yang dimakruhkan, rukunnya puasa, baik masalah muasir, pembahasan tentang vaksin di bulan Ramadan, infus di bulan Ramadan, tentang fidyahnya, tentang siapa yang wajib qada, siapa yang wajib fidyah. Kalau tidak full bisa disampaikan, tanyakan. Sehingga jangan ada dusta di antara kita. Tidak ada perdebatan di kalangan awam di belakang majelis. Ini menurut ana begini, menurut ente begini. Sejak kapan kita jadi mufti? Jadi nggak ribut, tidak menghilangkan dan rusak daripada kualitas puasa kita di bulan suci Ramadan. Hal yang tidak paham kita tanyakan para alim ulama kita, baik yang sudah difatwakan Majelis Ulama Indonesia ataupun fatwa-fatwa yang dikeluarkan ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, ataupun fatwa yang dikeluarkan ulama-ulama dari Timur Tengah. Ini semuanya satu dengan yang lain memiliki hujjah, memiliki dalil yang tujuannya kualitas puasa kita betul-betul mencetak menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadis samarah, ini buahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ini samarahnya. Buah takwanya di situ. Puasa yang punya kualitas. Puasa yang dibentengi dengan keilmuan. Puasa yang tidak hanya tidak makan dan minum, tapi ada perintah yang sangat banyak di dalamnya, sehingga kualitas Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau dalam fikih 4 madhab, ini para alim ulama menjelaskan Rasulullah seumur hidupnya mendapatkan 9 kali Ramadan. Semuanya 29, hanya satu yang 30. 9 kali berpuasa mendapatkan Ramadan. Jadi selepas diwajibkan tahun kedua Hijriyah, tepatnya di bulan Sya'ban, bulan depannya udah puasa. 9 kali berpuasa mendapatkan Ramadan, kualitasnya luar biasa para sahabat. Menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman, militansinya kuat. Allah hadiahkan kepada mereka seluruhnya husnul khatimah. Kita saat ini sudah mendapatkan berapa Ramadan? Udah ada yang ketemu 20 kali Ramadan,
30 kali Ramadan. Kalau yang udah agak ubanan apalagi Masya Allah. Mungkin sudah lebih dari 20 kali. As-soal yang jadi pertanyaan, sudah banyak Ramadan yang kita lalui, tapi tidak memiliki kualitas. Tidak ada buah ketakwaan yang dihasilkan. Tidak ada keimanan yang dirasakan. Tidak ada dzauq taladzut fil ibadah. Tidak ada nikmatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa nih panitia, anak ditodong awal Ramadan, pas subuh lagi Masya Allah. Untuk apa? Ngaji fikih Ramadan. Nah, jadi nanti kita buka materinya, yang nggak paham nanya. Temannya yang di sebelahnya ngantuk, boleh dipijit-pijit untuk bangun. Ibu-ibu yang pakai masker juga jangan jadi alasan untuk bisa ngantuk. Nah, ini yang nggak paham ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah ta'ala. Yang kita mengambil fikih dalam madhab Imam Syafi'i. Nanti kita muqaranahkan dengan madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga tidak hanya melihat dari satu madhab yang ada, tapi dilihat dari 4 madhab yang diakui ahlu sunnah wal jamaah. Yang mana apa yang beliau susun diambil daripada Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Jadi nggak ada lagi yang bahas, Kiai kok nggak langsung bahas dari Quran dan sunnah saja. Fikih ini adalah rangkuman praktis, sehingga nggak perlu jadi mujtahid, tidak perlu menjadi ahli fatwa, tinggal mengamalkan apa yang telah disusun para alim ulama yang mengambil daripada Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala tentang kitabus siyam, tentang pembahasan puasa. Ini ana simpelkan saja. Selepas ini kita tanya jawab. Ta'rifus shaum, dimulai dari pengertian puasa. Secara bahasa lughatan al-imsak, nahan, menahan dari sesuatu, itu puasa secara bahasa. Nahan tidak marah, nahan tidak makan, nahan tidak minum, menahan tidak berbicara, itu secara umum dalam bahasa Arab disebut al-imsak. Imsak anis syai', menahan dari segala sesuatu. Yang kita pakai bukan secara bahasa, tapi secara syara'an. Al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Min tulu'il fajri, ini batasannya. Dari mulai terbitnya fajar shadiq. Jadi kalau ada yang nanya, Ustadz kalau udah imsak masih boleh makan dan minum enggak? Masih. Cuman dulu Rasulullah dan para sahabat, waktu imsak ini waktu untuk ihtiyat. Mempersiapkan diri sebelum masuknya waktu sholat subuh. Dengan membaca kurang lebih bi khamsina ayah, 50 ayat. Nah, kalau kita masih imsak nih, masih sibuk yang lain kesana kemari, enggak. Para sahabat dulu waktunya imsak udah di depan mushaf, baca Quran dengan tenang sehingga masuk sholat subuh Allahu Akbar khusyuk. Nah, ini kita pas takbir sebelumnya enggak persiapkan untuk isti'dad di sholat. Pas Allahu Akbar, ibu-ibu kebayang, aduh rendang belum dimatikan, piring belum dicuci, sabun, nanti siang ada minyak goreng murah. Tapi coba dilatih, waktu imsak sudah di depan mushaf. Sudah di depan mushaf, baca Al-Quran, zikir, tasbih, mendengarkan adzan, yang lain-lain, sehingga masuk sholat, kita merasakan manisnya sholat, nikmat. Ini waktu yang saya tunggu. Ini waktu yang saya tunggu dalam hidup saya.
Dulu sahabat kalau udah masuk waktu sholat bahagia, senang wajahnya. Kenapa? Dia mau menghadap siapa? Mau menghadap kekasihnya, mau berjumpa dengan orang yang ke zat yang dicintanya, mau berjumpa dengan hal yang didambakannya, zat yang khaliqu kulli syai', yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imsak an jami'al mufattirat, dari mulai apa? Fajar shadiq ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ini patokannya. Muadzin jangan telat, tolong. Ketika adzan berkumandang, masuk terbenamnya matahari atau di kita pakai waktu sholat, ini sudah masuk, muadzinnya cukup berbuka dengan air putih dan korma saja, langsung adzan. Jangan makan sepiring dulu, kasihan jemaah di permata. Udah nungguin, udah percaya dengan muadzinnya thiqat. Udah percaya dengan masjidnya, nama masjidnya Al-Ittihad, Masjid Persatuan Umat. Muadzin jangan rese, ya. Kalau muadzinnya rese nanti ditegur sama pembina. Kok belum azan-azan? Aneh makan dulu kiai sepiring. Wabillahi taufik. Nah, jadi patokannya terbenam matahari. Nggak ngikut patokannya orang Syiah ya, yang nggak mau berbuka kecuali sudah malam. Ayat wa atimmus siyama ilal lail ini jangan ditafsirkan pakai otak, tapi ditafsirkan sesuai dengan pemahaman sahabat. Ilal lail, kalau sudah masuk sebagian saja dari malam, maka apa? Sudah waktunya untuk berbuka. Dan salah satu sunnahnya Rasulullah mengakhirkan sahur, wa'ajjilul fitr, dan mensegerakan untuk berbuka. Baca bismillah, makan buahnya, langsung baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika dhahabat dhama wa btallatil uruq wa thabatil ajr insyaallah. Dengan doa-doa yang lain banyak. Yang mimpin doa untuk berbuka juga jangan kepanjangan. Bukanya belum langsung berdoa, doanya panjang. Jemaahnya gimana? Bu, jawab. Itu tabung gas melayang-layang. Dibatalkan dulu, baca bismillah dengan kurma atau disunahkan dengan rutab ya. Rutab ini apa? Rutab. Kurma basah. Enggak ada rutab kurma yang kering. Enggak ada juga dengan manisan seperti madu. Jadi ada istilah kata ulama, berbukalah dengan yang manis-manis. Dengan madu. Enggak ada madu dengan susu. Enggak ada fabimain dengan air. Udah buka, doa. Allahumma laka sumtu wa bika wa ala rizkika, dengan rezeki yang kau berikan kami berbuka ya Allah. Jadi diminum, habis baca bismillah baru doa. Ini pendapat yang umumnya ulama pakai. Ada juga yang berpendapat sekedar membatalkan kemudian berdoa, ada yang berdoa dulu, ini juga sebagai ranah khilaf. Tapi yang umum dipakai, baca bismillah, berdoa, kemudian baca doanya. Jadi terbenamnya matahari jadi patokan untuk berbuka puasa inda ahli sunnati wal jamaah. Jadi muadzinnya amanah, masjidnya juga amanah. Karena masyarakat ini dia nggak bisa ngelihat terbenamnya matahari. Paham Mbak ya? Apalagi kita yang tinggal di Jakarta. Ini nggak bisa ngelihat dengan kasat mata hilal. Sehingga apa? Majelis Ulama Indonesia membuat satu tim. Ini sudah puluhan tahun dari dulu. Tim yang digaji, yang memiliki alat yang cukup, di tempat-tempat yang nampaknya hilal. Ketika hilalnya tidak tampak, dalam madhab Imam Syafi'i, istakmala 30 min Sya'ban, disempurnakan 30 hari di bulan Sya'ban. Jadi nggak ada ranah khilaf lagi. Nggak ada perbedaan pendapat. Oh teman-teman yang dahulu silahkan, juga punya rujukan. Jadi tidak saling menyalahkan. Cuman yang duluan jangan menyalahkan yang mayoritas. Karena ini pun sesuai dengan hadis Nabi, baik dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala.
Jadi nggak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan beberapa kebijakan pemerintah yang istilahnya bertentangan dengan masyarakat. Ketika betul kita betulkan, ketika salah kita salahkan. Nah, ini yang disebut dengan berpuasa, menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Rukunnya cuma dua. Arkanus siyam atau ruknus siyam. Ini cuma dua. Yang pertama an-niyatu, pasang niat. Pasang niat ini bil khusus dalam madhab Imam Syafi'i ada syaratnya. Jadi tabyitun niyah bil lail sawa'un kana fardan an naflan, baik puasa yang wajib seperti bulan Ramadan atau puasa yang sunnah. Ini apa? Diwajibkan untuk niat. Jadi jangan sampai sudah haus, lapar, nggak makan, nggak minum, tapi nggak mau niat. Tarkul adah wal ibadah, yang membedakan kebiasaan dengan ibadah letaknya di niat. Yang membedakan kita saat ini i'tikaf betul-betul karena Allah atau sekedar tempat singgah saja, itu di niat. Jadi jangan sampai nggak niat. Untuk puasa yang wajib ini juga sepakat tabyitun niyah fi kulli lailatin. Dalam madhab Imam Syafi'i wajib untuk niat setiap apa? Setiap harinya. Waktunya kapan? Dari mulai terbenamnya matahari sampai sebelum waktu fajar shadiq, yaitu waktu subuh. Sesuai dengan hadis Nabi, hadis yang sahih, innamal a'malu bin niyat. Setiap amal tergantung niatnya. Juga yang diriwayatkan Imam Abi Daud dalam sahihnya. Juga dikeluarkan Abu Sunan dalam sahihnya, malam yajma', barang siapa yang tidak mengumpulkan niatnya di malam hari, fala shiyama lahu, tidak ada puasa baginya. Kalau dalam madhab Imam Malik, ini apa? Ini agak beda dalam madhab Imam Malik. Niatnya hari pertama saja. Maka diniatkan, saya berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan lillahi ta'ala. Melafadzkannya hukumnya sunnah, nggak wajib, karena tempatnya niat di dalam hati. Wa mahalluha qalbu, tempatnya di dalam hati. Jadi jangan sampai apa? Tidak niat. Ulama menggabungkan, kalau bisa di awal udah niat 1 bulan penuh, sehingga kalau lupa, menurut madhab Imam Malik sah puasanya. Ya hari ketiga anda lupa niat malamnya, Pak Ustadz. Tapi anda udah niat hari pertama, niat puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Sah puasanya menurut madhab Imam Malik, walaupun dalam madhab Imam Syafi'i wajib imsak, wajib tetap puasa, tapi nanti di bulan Ramadan wajib untuk diqadha kembali. Yang kedua, qadarullah, kalau di tengah bulan Ramadan meninggal dunia Bapak yang mulia, baru jalan 3 hari, nggak taunya sudah datang keputusan Allah untuk berpulang ke rahmatullah, maka insya Allah kita dapat pahala puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Nah, ini jangan sampai nggak niat. Yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, masuk waktunya dari mulai terbenamnya matahari. Berarti kalau habis buka puasa udah boleh niat belum? Halo? Sudah boleh niat belum? Habis Isya udah boleh niat belum? Habis tarawih apa lagi? Maka sang imam ini biasanya ngebantu min babi ta'lim untuk mengajarkan sifatnya. Nggak jadi wajib. Nggak harus juga imam menuntun nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Ini tujuan imam untuk mengingatkan makmum, wahai saudara-saudaraku, jangan lupa untuk niat puasa di bulan Ramadan buat besok. Nawaitu shauma ghad. Nah, sengaja aku berpuasa ghadin, besok. Kadang anak-anak
Ini dilatih. Wajib nggak Ustadz imam mengumumkan gitu? Nggak wajib. Yang wajib setiap kita untuk niat. Bagi orang yang memang memenuhi syarat untuk berpuasa ataupun memenuhi kewajiban untuk berpuasa. Ini saya lewatin. Syarat dan wajibnya puasa kan bapak-bapak ibu sudah tahu. Syaratnya siapa? Seorang muslim. Jadi kalau non muslim nggak puasa kita jangan ngomel. Yang kedua memang dia sedang mukim. Kalau dia sedang musafir juga jangan marah. Lihat orang makan minum di bulan Ramadan, astagfirullahaladzim. Ini ciri manusia-manusia yang durjana yang nggak taat kepada Allah. Nggak taunya lagi musafir. Atau perempuan kita lihat minum di bulan Ramadan, bapak-bapak juga jangan marah pak. Siapa tahu perempuannya sedang haid ataupun nifas. Jadi kalau bapak-bapak ada yang nggak puasa, ya nggak mungkin datang bulan kan? Nah, kita sangka bahwa sedang musafir. Yang perginya saja dalam madhab Imam Syafi'i atau dalam 4 madhab yang lain merhalatan 2 merhalah. Ada yang 82 kilo, 85 kilo atau perginya saja 127 kilo dalam madhab Imam Abu Hanifah. Ini dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi Allah katakan wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu mampu, tidak ada beban, wala masyaqqah, bila taklif. Kalau kamu tetap berpuasa itu lebih baik. Artinya di sini apa? Islam punya keringanan, Islam punya rukhsah, Islam punya hal-hal yang menjadikan apa? Tidak membebankan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lihat. Wajib ta'yinun niyah. Wala yajuzu an yajma' baina shaumi fardhaini fi yaumin wahid. Enggak boleh menggabungkan niat yang wajib dalam satu hari. Oh, ana mau niat puasa di bulan Ramadan, besok plus niat mengqadha puasa. Mengqadha puasa hukumnya apa? Wajib. Tidak boleh menggabungkan 2 wajib dalam satu hari. Menggabungkan 2 sunnah dalam satu hari itu diperbolehkan. Ustaz, ini ana biasa puasa Senin Kemis. Tapi ana juga biasa puasa Nabi Daud sehari berpuasa sehari tidak. Boleh tidak digabungkan? Boleh. Ana mau puasa 6 hari nanti selepas Ramadan bulan Syawal. Pas bertepatan puasa Syawal, dapat hari Kemisnya juga, dapat sunnah yang lainnya juga. Boleh nggak digabungkan? Dibolehkan. Ini perlu diperhatikan. Bedanya apa dengan niat puasa sunnah? Niat puasa sunnah dibolehkan sampai siang, tapi dengan syarat qabla zawal. Sampai sebelum zuhur. Karena puasa. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih, kalau Rasulullah datang, kadang Nabi tanya, "Alaki ta'am, ada makanan enggak?" Ya Rasulullah, enggak ada makanan yang untuk dimakan hari ini. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idzan inni sha'im." Kalau begitu aku berpuasa. Ketika Nabi tanya, itu sebelum masuk waktu sholat zuhur. Dari hadis ini ulama ambil istinbat, untuk puasa sunnah walaupun malamnya nggak niat, siang masih boleh pasang niat, tapi dengan syarat dari pagi sampai sebelum zuhur belum makan dan minum. Ini di rumah di masjid udah makan nasi uduk pakai bakwan plus semur jengkolnya, nanti pulang ke rumah belaga lemes. Neng, ada yang dimakan nggak Neng? Wah nggak ada bang, kalau gitu abang puasa. Ampun deh yang kayak begini. Ini pubini namanya nih. Nah, jadi apa? Ini perbedaan antara niat untuk puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Oke, itu satu poin dulu. Nah, kemudian yang kedua, rukun yang kedua, al-imsak an jami'il mufattirat, menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Ini ada 2. Ada qismun yang disebut dengan muhbitat, membatalkan pahala puasa, pahalanya, bahkan mendatangkan dosa. Yang kedua, 2, udah berdosa dan membatalkan puasa. Itu yang disebut dengan mufattirat. Apa saja yang disebut dengan yang membatalkan puasa? Ini ada 2. Yang pertama muhbitat.
Muhbitat ini apa? Hiya ma tubtilu thawab as-shaum, yang membatalkan pahala puasa. Sampai Nabi mengatakan kam min sha'im. Berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atasu. Enggak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ini yang disebut dengan muhbitat, penghapus. Dia enggak makan, dia enggak minum, enggak memasukkan sesuatu ke mulutnya, ke hidungnya, ke telinganya, enggak masukkan. Tapi di mata Allah enggak dapat apa-apa. Apa saja muhbitat ini? Coba perhatikan. Ini penghapus pahala puasa. Hati-hati. Yang pertama, al-ghibatu. Ghibah. Ngomongin orang lain. Ngomongin orang lain menghapus pahala puasa, enggak ada khilaf. Apa sih yang disebut dengan ghibah? Dzikru akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Menceritakan sesuatu yang tidak disukai saudaramu walaupun kamu benar. Jadi ada orang datang ke hadapan Sayyidatuna Aisyah. Pendek orangnya, kecil. Sayyidatuna Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, ini orang kok kecil banget." Apa kata Rasulullah? "Laqad atabtihi." Kamu baru saja sudah gibahin dia. Padahal emang kecil, emang pendek, Pak. Coba. Yang benar namanya ghibah. Kalau tidak betul namanya apa? Fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ini dosanya lebih besar dibanding membunuh. Please, Bapak yang mulia, para sahabat, tetangga saya, ini awal Ramadan kita jaga, jangan ngerusak pahala puasa kita dengan banyak ghibah. Coba di bulan Ramadan lagi haus-haus, tiduran di masjid, plus senderan di samping tiang, bertigaan, ngomongin orang lain. Haus nih ya, terbuka pakai apa nih? Bikin kolak deh, bikin kacang hijau deh, jangan lupa pakai bakwan nih. Nah. Abis itu ngomongin orang tuh, selesai Pak, selesai. Udah habis pahalanya. Wajib puasa nggak? Wajib puasanya. Batal, haram hukumnya. Jangan rusak. Kalau enggak, nanti kayak 20 tahun yang lalu Ramadan kita. Nggak ada kualitasnya. Udah, bicara yang baik, kalau nggak diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tapi anak pengennya ngomong. Jangan ngomong, ambil mushaf, ambil mushaf. Baca Al-Quran. Imam Syafi'i, ini kan pada ngaku pengikutnya Imam Syafi'i semua. Oh, anak Syafi'i madhab, Asy'ari mu'taqad. Imam Syafi'i di bulan Ramadan menghatamkan 60 kali khatam. Satu di siang hari, satu di malam hari. Nah, ibu-ibu udah mulai komplain semuanya. Ini Al-Quran, udah deh kita ikut Imam Syafi'i ketinggian. Udah standar umum aja yang diajarin ulama. Al-Quran yang Madinah 1 juz ada berapa lembar? Ada 10. Sebelum sholat tadi udah baca 1 lembar. Ini habis sholat karena pengajian belum baca. Nanti sebelum pulang baca lagi 1 halaman. 1 lembar nih bolak-balik. 5 waktu sholat dengan mudah kita baca 1 juz. 30 hari dengan mudah tanpa takalluf. Gak ada beban. Mudah. 30 hari khatam 30 juz. Ini yang lagi semangat awal Ramadan sekali ngaji 3 juz. Habis itu nggak ngaji lagi sampai takbiran. Yang kita cari ini husnul apa? Husnul khatimah. Baik penutupan, bukan di awal. Innamal a'malu fi khawatimiha dalam hadis. Ukuran amal itu sukses atau tidaknya penutupnya. Ukuran orang hidup ini sukses atau tidak bukan di awal, bukan di tengah. Awalnya badung. Bandelnya bukan main, rusaknya bukan main, pemabok, tukang bunuh. Tapi ujungnya bertaubat kepada Allah, dia nangis kepada Allah, jadi ahli masjid, meninggalnya dalam kondisi mengucap 2 kalimat syahadat. Ini husnul khatimah. Ini rajin awalnya.
semangat, pernah mondok, sampai jadi mantan santri, mantan ustadz, ujungnya jadi bandit. Ini su'ul khatimah. Kita mau cari di ujung, Pak. Yang lucunya jemaah di awal penuh, tarawih kan begitu. Penuh. Nanti di ujung bingung nih. Ini makin maju. Tinggallah imam dengan beberapa orang saja dan pengurus. Coba. Ini kita ditipu dengan kebiasaan yang keliru, yang tidak berlandaskan kepada apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang pertama riba, ini muhbitat, penghapus pahala puasa. Yang kedua an-namimah, mengadu domba. Naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah, sengaja ngucapin sesuatu biar orang ribut. Orang lagi tenang, lagi baik-baik aja diadu domba sama dia. Ente tahu nggak? Aneh baru ketemu dia. Dia bilang dia benci sama ente. Pokoknya udah nggak ada baiknya. Di permata Pak Bulang dibilang ente yang paling jelek. Ini yang kayak gini nih penyakit nih bulan Ramadan. Atau ibu-ibu nih, kalau pengajian kagak ada gosipnya, kagak laku kajian. Ini kok pengajian serius banget. Coba kasih suasana yang hidup. Nah, kasih pembahasan. Kamu tahu nggak si ini nih begini, si ini nih begini. Itu pengajian yang tadinya ngebosenin 3 jam jadi rutin. Tapi nggak ada pahalanya. Begitu juga puasa yang diisi dengan namimah, mengadu domba. Terus ngapain? Baca Al-Quranul Karim, zikir, berselawat. Nggak bisa juga apa tadi tidur. Kalau dengan tidur meninggalkan muhbitat seperti ini, tapi jangan tidur terus. Maka ulama mengatakan naumu shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa bisa jadi ibadah. Kalau dengan tidur ini meninggalkan nih namimah, meninggalkan riba, meninggalkan adu domba, meninggalkan hal-hal yang menyebabkan terjerumus kepada muhbitat, hal yang menghapuskan pahala puasa kita. Udah. Tapi jangan tidur. Ini habis pengajian tidur, bangun zuhur, habis zuhur tidur lagi. Sampai asar, habis asar tidur lagi. Nanti nonton sinetron lagi, Ikatan Cinta. Terus ngajinya kapan? Terus habis maghrib nih karena kebanyakan makan, izin nggak ke Masjid Al-Ittihad, badan udah berat. Tarawih baru 2 salam udah bawahan ngantuk aja. Allahu Akbar setiap hari di bulan Ramadan. Wala ta'lim, wala zikir, wala baca Quran, wala ngaji, wala silaturahmi, wala dakwah, wala sedekah. Suruh sedekah beratnya bukan main. Nanti buat berbuka puasa di rumah kita pribadi kita siap beli apapun. Jadi jangan namimah, al-kadzib, jangan bohong. Sama, hapus pahala puasanya. Yang keempat, ini agak berat, terutama buat bapak-bapak. An-nadharu ila ma yahrumu lima yahillu bisyahwah. Melihat kepada yang diharamkan. Melihat sesuatu yang diharamkan atau melihat sesuatu yang halal dengan syahwat. Wah, apa tuh? Ini pengantin biasanya nih. Bini dilihatin terus, kan halal. Iya bang halal, cuman ini bulan suci Ramadan. Kalau dengan dilihat terus-terusan menyebabkan bisa membatalkan puasa, menambah syahwat kita, ya udah jangan dilihat. Bini juga kudu paham, abang nggak mau ngelihat aneh lagi. Jadi apa? Ini kita jaga. Kalau nggak, habis pahala puasa kita. Yang kelima, yaminul kadzibah. Nah, ini sumpah palsu. Sama yang dilantik di bulan Ramadan, mau pejabat, mau apa, depan mushaf, pakai demi Allah, demi Allah, demi Allah. Yang nggak taunya bohong saja isinya. Ustaz, marah-marah boleh nggak? Buat Ustaz nggak apa-apa. Kan marahnya baik maksudnya. Ini marah supaya nggak ngantuk. Bukan marah emosi. Kan marah sambil senyum. Jadi apa? Yaminul kadzib. Demi Allah. Dikit-dikit demi Allah.
Kata Imam Syafi'i, orang kalau mau dagangannya cepat laku tapi nggak ada berkahnya, tiap dagang sumpah aja terus. Itu barang cepat habis, tapi berkahnya nggak ada. Wallahi ini aneh, nggak jual siapa-siapa kecuali sama ente. Karena ini barang bagus. Ente letaknya di hati aneh udah. Itu kan orang ketipu kalau digituin, Mbak. Jual. Dikit-dikit sumpah demi Allah, dikit-dikit sumpah demi Allah. Kebanyakan sumpah yunza' barakah fit tijarah. Dagang juga kebanyakan sumpah Allah cabut berkahnya. Udah sumpah bohong lagi, wa iyadzubillah, double duanya. Allah cabut berkahnya, kemudian dia mendapatkan dosa. Wa iyadzubillah. Kalau lagi berpuasa, Allah hapus pahala puasanya. Jadi ghibah, namimah, al-kadzib, melihat yang diharamkan, sumpah palsu, ini masuk dalam umum hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kam min shaim, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali haus dan lapar. Nah, ribah juga nggak boleh. Baik dengan mata juga bisa kena ribah. Ada orang lewat, kumuh, lusuh, kulitnya pendek, kita lagi berdua, kita kasih isyarat ke teman kita, pakai mata, ini ribah maksudnya. Udah, yang itu penyakit lama kita buang udah. Nih ibu-ibu lagi ngobrol berdua, datang perempuan yang satu nih, yang mungkin nggak disukai, mata mainnya. Ya Allah, capek, udah bikin bukaan, udah begadang buat sahur, nanti sebelum asar cari lagi buat bukaan suami dan anak-anaknya. Apakah ingin kita hapuskan pahala puasa kita dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala? Oke, ini yang muhbitat. Nah, ini Anda masuk kepada hal yang mufattirat, hal yang membatalkan. Ini juga sangat penting. Yang disebut dengan mufattirat, wahia ma yubtilul asl shaum, yang membatalkan puasa secara zatnya, puasanya batal. Yang pertama ar-riddatu, murtad. Orang yang murtad hiya qatl Islam biniyatin, memutuskan diri untuk keluar dari Islam, baik dengan niat, au qaulin, atau dengan ucapan, au fi'lin, dengan perbuatan, au kanat riddatu lahdatan wahidah, walaupun murtadnya sebentar, batal puasanya. Ustaz, Anda nggak pernah ngomong mau keluar dari Islam. Oke, ini dengan niat nggak pernah mungkin seorang, tapi nggak sengaja dengan ucapan dan perbuatan. Lihat Al-Quran dibanting, apaan nih Quran? Murtad pak. Dengar azan nggak suka, bisa murtad. Apa itu azan? Nah, hati-hati. Lihat orang bolak-balik ke masjid, benci. Apaan ke masjid? Ini yang begini menyebabkan seseorang murtad dengan ucapannya. Jadi yang murtad itu bukan hanya sekedar keluar dari Islam dengan niat, dengan perbuatan, dengan ucapan. Seorang anak nunjuk ke ibunya, ngapain sih bu pakai mukena buat sholat? Udah nggak perlu sholat. Buat apa sholat? Toh udah sholat susah juga. Murtad. Suruh dia ngucap 2 kalimat syahadat. Nggak ada gunanya iman yang kayak gini. Walaupun satu Indonesia ikut nyolatinnya, nggak ada manfaatnya. Ini membatalkan puasa. Walau lahdah wahidah, walaupun sesaat, batal puasanya. Bukan batal pahala puasanya, batal puasanya. Yang kedua, wal haid wan nifas wal wiladah walau lahdah. Buat wanita yang sedang haid, sedang nifas, ini juga membatalkan puasa. Lagi puasa setengah hari, nggak taunya siang hari keluar darahnya, ibu-ibu datang bulan. Gimana puasanya Pak Ustadz? Puasanya batal. Tapi ini fitrah jibiliyah, memang sesuatu yang diberikan, bukan disengaja untuk didatangkan. Haid, nifas, awil wiladah, ataupun melahirkan. Ini perempuan lagi hamil, sorenya melahirkan, udah mau buka puasa, maka hukum puasanya apa ya? Batal.
Kemudian wal junun walau lahdhah, gila walaupun sesaat. Gila walaupun sebentar. Ini juga membatalkan puasa. Al-irma was sukar, pingsan ataupun mabuk. Idza amma jami'un nahar, kalau pingsannya seharian. Ini pingsan, enggak taunya sadar sebentar kemudian pingsan lagi. Yang seperti ini sah puasanya. Tapi kalau seluruhnya dari mulai subuh sampai terbenam matahari pingsan, enggak sadarkan diri maksudnya, nanti kemudian sadarnya habis maghrib, maka puasanya disebut apa? Puasanya tidak dihitung, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya. Amma idza afaq walau lahdhah, kalaupun dia sadar walaupun sebentar, sahha shaumuhu, sah puasanya, wa huwal mu'tamad 'inda Ramli, dan ini mu'tamad yang dijadikan pegangan oleh Imam Ramli dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian al-jima'. Nah, ini juga berjima' di bulan Ramadan, maksudnya siangnya. Kalau malam bebas. Nah, silahkan. Dulu awal-awal sahabat malam juga nggak boleh. Cuman Allah Maha tahu sahabat nggak kuat, malam diizinkan. Siang hati-hati. Kalau sampai kebablasan siang berjima dengan istri, maka apa hukumannya? Kena kafaratul uzma. Wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Nah, 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa juga apa? Yang pertama itqur raqabah, memerdekakan budak. Budak tidak ada, nggak mampu juga untuk berpuasa, baik dalam kondisi sakit ataupun udzur syar'i, dia wajib memberikan makan 60 orang miskin. Likulli miskinan muddan, setiap miskinnya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 3/4 liter atau 654 sekian gram. Ini yang wajib dikeluarkan, diberikan makan 60 orang miskin. Ada sahabat bulan Ramadan kebablasan, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, celaka saya. Nabi tanya, kenapa? Saya nggak kuat ya Rasulullah, tadi berjima dengan istri. Baik, kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, ini yang sehari aja nggak kuat. Nah, ini unik juga nih sahabat nih, syahwatnya gede. Ya taib, kalau gitu kamu kasih makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, di kampung saya yang paling miskin. Kan bahaya, udah miskin nafsunya gede lagi kan. Nabi ke dalam riwayat yang saya Nabi ke dalam ambil kurma. Kalau gitu bagikan kepada kerabatmu yang paling miskin. Ya Rasulullah, di tetangga dan kerabat sayalah yang paling miskin ya Rasulullah. Tapi kalau gitu kasih makan sama keluarga kamu. Artinya jima dalam riwayat ini membatalkan puasa. Baik. Kemudian ada lagi yang membatalkan, ini diperhatikan, wusulul ainin min manfadin maftuhin ila jauf, masuknya sesuatu dari rongga yang terbuka. Perhatikan Bapak Ibu yang mulia, rongga yang terbuka mulut. Kalau masuknya sampai ke dalam hidung, yang bisa dilihat oleh mata masih nggak apa-apa. Yang sudah tidak tampak kalau kemasukan sesuatu, ini membatalkan puasa. Juga telinga, kubul awid dubur, mohon maaf. Baik, kita bicara dubur. Dubur ini tempat buang air besar. Dubur ini tempat yang kita gunakan untuk buang air kecil. Ini kalau sengaja dimasuki, masuk apa saja, ini yubtilus shaum, membatalkan puasa. Jadi yang kumur-kumur disunahkan, tapi kalau sampai berlebihan airnya masuk, batal puasanya. Sebagian ulama termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i tidak disunahkan di bulan Ramadan untuk berlebih-lebihan dalam istinsyak dan matmadah, secukupnya saja. Karena ini sifatnya sunnah, memasukkan air ke hidung, berkumur-kumur masukkan air ke mulut, ini hukumnya sunnah. Dalam madhab Imam Malik hukumnya wajib, tapi di bulan suci Ramadan la yusan.
Sampai berlebihan tidak disunnahkan. Lalu bagaimana seandainya masuknya tidak di rongga terbuka, macam kita diinfus? Ini diinfus bagaimana Ustaz? Nah, dalam hal ini ulama memiliki perbedaan pendapat. Kalau sifatnya mughadhiyah, sesuatu yang mengenyangkan, sebagian ulama membatalkan untuk dihimpus. Kenapa? Dia butuh sesuatu yang dapat menguatkan badannya. Diisilah sejenis makanan dan minuman. Ini dulu Dr. Yusuf Qaradawi di Mesir pun sempat membahas masalah ini. Masalah apakah membatalkan atau tidak. Pendapat ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan ihtiyatnya, afdalnya yang sifatnya mengenyangkan membatalkan. Infus yang sifatnya tidak mengenyangkan, hanya sekedar obat yang diberikan, la yubtilus shaum, tidak membatalkan puasa. Yang bagus bagaimana? Infusnya jangan di siang hari, infusnya di malam. Tapi enggak Pak Ustadz, ini harus, kalau enggak diinfus bisa terjadi gimana-gimana. Kalau sudah dalam kondisi sakit, ingat, maka apa? Tidak ada kewajiban untuk meneruskan puasa. Jadi jangan dijadikan beban. Enggak, ini harus diinfus, sudah sakit kayak gini, ya sudah enggak wajib puasa. Nanti kalau sudah sehat, wajib untuk diqadha puasanya. Begitu juga mengenai masalah vaksin. Kalau bisa dilaksanakan malam hari, afdal. Kalau tidak bisa karena dia sifatnya hanya obat saja, maka mayoritas ulama mutaakhirin dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau sifatnya sebagai pembenteng diri, sebagai virus, maka diperbolehkan wala yubtilus shaum, dan tidak membatalkan puasa. Ya, ini juga nggak ada khilaf. Jadi jangan bikin fatwa lagi nanti. Karena apa? Dimasukkannya tidak dalam manfaat maftuh. Nggak dimasukkan di mulut, nggak lewat hidung, nggak masuk di telinga. Bahkan mata tidak termasuk di dalamnya. Ustaz, kalau masukkan air, kemudian air masuk di mata, apakah batal puasanya? Tidak. Beda kubul awid dubur. Sengaja misalnya dimasukkan obat, mohon maaf, obat wasir, obat apa? Obat ambeien yang dimasukkan, apakah membatalkan puasa? Ini membatalkan puasa. Terus bagaimana dengan berbekam ataupun donor darah? Berbekam, donor darah, baik berbekam, ini la yubtilus shaum, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, dan ini mu'tamad dalam madhab Imam Syafi'i. Asalkan hijamahnya berbekam tidak mendatangkan kelemahan sehingga menyebabkan seseorang berbuka dalam puasanya, maka para alim ulama hanya menghukumkan memakruhkan saja. Namun apabila diyakinkan tidak mendatangkan kemudaratan di dalam berbekam, melemahkan maksudnya, ataupun mendonorkan darah, maka berbekam dan mendonorkan darah tidak membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini beberapa bentuk jenis mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Ada muhbitatnya, ada mufattiratnya. Kemudian ada hal-hal yang mewajibkan untuk membayar fidyah dan qadha, atau qadha saja tanpa fidyah, atau la wala, nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Ini simpel. Anda sampaikan sedikit, selepas ini kita tanya jawab kalau memang ada yang perlu dibahas. Yang pertama, yang mewajibkan qadha saja. Ini adalah orang-orang yang meninggalkan puasa. Kalau sengaja dia berdosa, dia wajib mengganti puasanya, mengqadha puasanya. Ada diwajibkan qadha dengan fidyah. Ini untuk ibu-ibu yang sedang menyusui ataupun ibu-ibu yang sedang hamil. Kalau dia takut karena dirinya dan janinnya atau dengan janinnya, maka dia wajibkan qadha dan fidyah. Kalau dia takut hanya untuk dirinya saja, maka dia diwajibkan untuk qadha saja, dunal fidyah. Ada yang fidyah saja, ada dua. Ada syekhun kabir, orang yang tua, udah nggak mampu lagi puasa, nggak bisa puasa. Kalau puasanya nggak kuat, ini cukup bayar fidyah saja. Ada yang apa? Yang kedua,
al-marid la yurja bara'uhu, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ini udah stroke-nya menahun. Ini sakitnya sudah berbulan-bulan. Nah, ada yang nggak wajib dua-duanya, nggak wajib qada, nggak wajib fidyah. Siapa dia? Ada yang tahu? Halo, assalamualaikum. Udah mulai ngantuk, masya Allah. Udah sampai mana nih? Apa? Majnun. Orang gila. Nggak wajib qada, nggak wajib fidyah. Ya beneran. Ini orang majnun kayak gini udah. Jangan diomelin. Ente udah gila nggak puasa lagi. Udah tahu dia nggak berhak puasa. Ini yang ngomelin juga gila. Ente benar-benar ya, nggak ada takutnya ente sama Allah. Udah gila nggak puasa. Nah ini yang nanya juga ikutan gila. Jadi kadang diamnya kita terhadap kelakuan orang gila, Pak, di zaman ini, di zaman manapun, itu adalah jawaban. Kata Imam Suyuti, sukut an su'alil jahil wal jawab. Terkadang diamnya kita dengan kelakuan orang-orang bodoh yang sok pintar, ini adalah jawaban. Jadi ada jahil, ini ada orang bodoh. Yang bahaya al-jahlu bil jahli, jahil murakkab. Orang bodoh tapi nggak sadar kalau dia bodoh. Ini yang jahil murakkab kayak ini nggak perlu diladenin. Kalau kita ngeladenin, kita juga ikut-ikutan bodoh.